Sobat Travelista, sudah lebih dari 1 bulan ini pemberitaan di media-media dipenuhi dengan kasus Sambo yang sampai hari ini lika-likunya udah ngalah-ngalahin drakor aja. Dimana ini semakin memperburuk citra Polri di mata masyarakat. Ya, kita harus jujur mengakui bahwa klaim Polri sebagai penegak hukum, pelayan dan pengayom masyarakat itu cuma teori. Pada kenyataannya, kebanyakan orang tidak merasa terayomi. Mau deket-deket aja takut, mau lapor polisi pun ragu, bisa nggak bayarnya ya? Sementara sebagai penegak hukum kita udah denger banyak sekali cerita bahwa justru polisilah yang suka main-mainin hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Oknum polisi deh daripada channelnya kena UU ITE. Jadi sebetulnya sebelum kasus Sambo ini mencuat, kebanyakan masyarakat sudah apatis, bahkan antipati terhadap polisi. Ya emang sih 2 tahun terakhir sempat juga polisi dipuja-puja gara-gara di endorse buzzer. Tapi pada kasus ini nggak ketolong deh, citranya terhempas sampai ke dasar. By the way, kita stop di sini ya ngebahas Om Sambo dan gangsternya. Sebagai channel yang berusaha memberi wawasan kebangsaan, tentu saja channel KMBI tidak mengajak Sobat Travelista untuk membenci Polri. Justru sebaliknya, kami ingin menyumbang gagasan-gagasan agar kedepannya Polri benar-benar bisa diandalkan sebagai penegak hukum, pelayan, dan pengayom masyarakat. Untuk menjadikan Polri ke depan lebih baik, yang paling penting untuk diberlakukan adalah jangan lagi ada Kapolri. Loh, maksudnya gimana nih? Oke, jadi begini Sobat Travelista, memang usaha-usaha perbaikan kualitas Polri terus dilakukan dari tahun ke tahun. Namun di sini kita akan membahas satu hal yang fundamental. Bagi kami, untuk menjadikan Polri ke depannya jauh lebih baik adalah bagaimana agar Polri tidak menjadi kerajaan. Maksudnya kerajaan bagaimana sih? Kita tahu kan bahwa struktur organisasi Polri mengenal hierarki. Mulai dari yang terendah Polsek, Polres, Polda, hingga Polri. Juga para pemimpinnya, yaitu Kapolsek, Kapolres, Kapolda, dan Kapolri. Kapolri sendiri diangkat dan bertanggung jawab terhadap presiden. Nah, hierarki seperti itulah yang akhirnya membentuk nuansa seolah-olah Polri adalah kerajaan tersendiri yang tidak tersentuh. Karena kita tahu bahwa hierarki adalah sakral di dalam kepolisian. Budaya yang terbentuk adalah atasan selalu benar dan bawahan harus loyal, tunduk patuh terhadap atasan. Di satu sisi ini barangkali adalah hal yang baik, tapi di sisi lain ini juga sangat berbahaya jika pertaruhannya adalah hukum dan keadilan. Ada cukup banyak kasus di mana penyelidikan di polisi di tingkat Polres tiba-tiba diintervensi dari Polda, di mana para kriminal berduit tersebut punya backing di Polda atau bahkan Mabes Polri. Akhirnya kasusnya pun mandek. Lalu, kita tahu juga bahwa pejabat-pejabat di kepolisian itu masa jabatannya relatif singkat. Jabatan Kapolres di suatu daerah misalnya rata-rata cuma 2-3 tahun saja. Sobat Travelista tahu nggak apa artinya ini? Itu artinya para Kapolres yang nguber kenaikan pangkat atau jabatan akan berusaha mencari prestasi dalam waktu sesingkat itu. Celakanya, prestasi yang dimaksud seringkali didapat dengan tidak wajar dengan 2 cara, yaitu cari-cari kasus atau cari-cari duit. Maksudnya cari-cari kasus itu ya membuat kasus yang tidak ada menjadi ada. Biasanya dengan cari-cari kesalahan orang atau masang jebakan Batman. Kalau soal cari-cari duit, nggak usah dibahas lagi lah ya, Sobat Travelista pasti pada paham. Yang pasti, menurut info dari seorang kawan, polisi yang baik, polisi yang benar-benar cinta keadilan dan cinta NKRI. Dia bilang kalau seorang polisi naik pangkatnya terlalu cepat, udah pasti deh itu pakai cara-cara atau lobby-lobby yang nggak benar. Padahal kehadiran Polri tentu saja bukan soal naik-naikan pangkat, tetapi bagaimana mengayomi dan melayani masyarakat. Betapa kasihannya kalau masyarakat suatu daerah cuma dijadikan ajang batu loncatan pejabat kepolisian satu dengan lainnya. Maka dari itu, kembali kepada premis meruntuhkan kerajaan Polri agar kepolisian benar-benar bisa kembali kepada hitahnya, maka KMBI menawarkan gagasan bahwa jabatan Kapolri dan Kapolda beserta jajarannya ditiadakan. Jadi, jabatan tertinggi seorang polisi adalah menjadi pemimpin kepolisian di daerah masing-masing. Mungkin untuk nama jabatannya bisa menggunakan istilah Kapolwil, suatu istilah yang sudah lama ditiadakan di negeri ini.
Tapi itu cuma istilah aja loh ya. Boleh aja kalau mau tetap pakai istilah Kapolres atau Kapolda, tapi yang dimaksud ya daerah, kota, atau kabupaten. Intinya, jabatan tertinggi mentok ya di daerah masing-masing. Kok bisa gitu ya? Alasannya apa? Karena pada dasarnya orang yang paling paham situasi dan kondisi di suatu daerah, termasuk juga sikon keamanannya, adalah putra daerah. Jadi, ambil contoh kota Surabaya misalnya. Polisi yang paling paham sikon di Surabaya adalah para polisi yang asli arek Surabaya kan? Maka dari itu, kedepannya nggak boleh lagi suatu kota atau kabupaten sekedar dilewat-lewatin oleh pejabat kepolisian yang nguber karir. Sistem kepolisian yang semacam ini banyak juga kok terjadi di negara-negara lain. Di Amerika misalnya, di situ jabatan tertinggi seorang polisi adalah the Chief of Police yang memimpin departemen-departemen kepolisian di kota masing-masing. Kita tahu kan di Amerika ada NYPD atau LAPD, tapi nggak pernah ada Kapolri. Kapolri. Loh tumben KMBI kok pingin niru-niru bangsa asing. Biasanya PD harus kembali kepada jati dirinya sendiri. Yah, kalau sistem politik sih KMBI emang pede untuk berbeda dengan bangsa-bangsa lain karena sebetulnya konsep politik itu sudah ada di konstitusi UUD 45. Nah kalau soal sistem kepolisian ini kan emang nggak ada pakemnya di konstitusi kita. Lagi pula nggak ada salahnya juga meniru hal-hal baik dari bangsa lain sepanjang relevan untuk diterapkan di negeri sendiri. Jadi, kalau struktur kepolisian cuma mentok di Polwil, lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang bersifat nasional? Nggak ada masalah juga Sobat Revolista, dengan kemajuan teknologi tentunya setiap Polwil bisa berkoordinasi satu sama lain dengan mudah, selayaknya Interpol yang bisa berkoordinasi walau berbeda-beda negara. Lagi pula di atas Polwil-Polwil di seluruh Indonesia tetap ada Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, di mana Kompolnas bertugas merumuskan kebijakan kepolisian secara nasional. Selain itu, satuan-satuan khusus juga tetap diadakan. Misalkan saja BRIMOB yang menjadi semacam SWAT-nya Indonesia atau Densus 88 yang menangani terorisme atau BNN yang menangani peredaran narkotika. Tapi untuk menjaga keamanan dan melayani masyarakat, biarlah itu diserahkan kepada para perwira kepolisian putra daerah yang paling memahami kondisi wilayah masing-masing. Lalu, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah, siapa yang berwenang mengangkat Kapolwil atau Kepala Polisi Daerah? Tentu Sobat Revolista yang sudah mengikuti channel ini sudah familiar dengan konsep lumbung, bukan? Disinilah jabatan Kapolwil akan diangkat oleh musyawarah yang ada di MPRD, yaitu gabungan antara ketua-ketua lumbung, DPR, dan utusan-utusan golongan, di mana para calon Kapolwil akan diseleksi ketat berdasarkan track record dan visi mereka untuk mengamankan wilayah. Maka di sini ada perbedaan dengan sistem kepolisian yang ada di Amerika, di mana Chief Police Department yang ada di sana diangkat oleh wali kota. Sementara dengan diangkatnya Kapolwil melalui musyawarah MPRD itu berarti bahwa Kapolwil diangkat oleh rakyat yang mendiami wilayah kota atau kabupaten yang bersangkutan. Maka naik atau lengsernya pejabat Kapolwil adalah ditentukan oleh kehendak rakyat, bukan dengan mekanisme jenjang karir hierarki kepolisian seperti saat ini yang pada faktanya penuh dengan lobi-lobi tidak sehat dan tidak melibatkan rakyat. Ini juga meminimalisir resiko kepolisian bermain mata dengan wali kota atau bupati. Sebagaimana di Amerika kadang terjadi bahwa wali kota bersekongkol dengan chief dalam menutupi kejahatan. Maka demikianlah gagasan dari KMBI tentang visi kepolisian Indonesia di masa depan. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang perlu dibenahi dari kepolisian. Misalkan saja tentang sistem rekrutmen kepolisian yang bersih dan benar. Tapi, membongkar kerajaan kepolisian ini adalah hal fundamental yang harus dilakukan untuk menjadikan kepolisian Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Kami bangsa Indonesia cinta Polri. Kami sedih dengan citra Polri saat ini yang sudah kehilangan wibawa di mata masyarakat. Kami prihatin dengan kenyataan bahwa Polri lebih pada ditakuti daripada dihormati. Kami mendambakan Polri yang benar-benar menjadi sahabat masyarakat dengan sifat melayani dan mengayomi serta menegakkan hukum dengan berani dan adil. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.